Ya pemirsa, sekarang ini kita lagi ada di tempat gymnya Mas Dedi. Betul. Apa namanya Mas Dedi? Corbusier Osborne Gym. Corbusier Osborne Gym. Karena aku tuh kan member di sini ya. Kayak aku tuh seminggu tuh 3 kali. Udah 16 tahun ya? Iya, udah 16 tahun. Padahal tapi buka ini baru 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Lu kan ada cinta. Iya. Lu nggak pengen nanya gitu body goal seperti apa, bentuk badan seperti Oh apa? my God. Lihat dong badannya. Aku jujur ya, pemirsa aku jujur ya. Kalau aku ngaca, aku ngerasa badan aku tuh kayak Cinta Laura. Abis makan obat apa, bro? Obat asik lah, bro. Oke, let's talk about body goals. Oke. Ya, aku mau nanya dulu sama Cinta. Cinta ngerasa bentuknya Cinta saat ini udah body goals-nya Cinta belum? Sebenarnya sekarang aku lagi nggak se-fit biasanya karena aku makanannya lagi agak nakal. Oke. Jadi walaupun iya aku tetap langsing dan aku nggak komplain, aku ingin lebih berbentuk badannya. Oke. Bukan besar ya, tapi Ya. kayak otot-ototnya Patah-patah gitu? iya, kering. Oh, kering. kayak gini. Lebih gini, ada gini-gininya gini. Ada gini. Ini tapi versi Ceweknya. versi Anda langsing. megang saya kok kasar banget sih? Main dorong-dorong aja. Heran. Kalau tangan gini gimana Cinta kalau menurut Cinta? I mean, Ini sih lebih baik amputasi, Cing. Oh, diamputasi. gemes, tergantung mau unyu-unyu Iya. gemes-gemes atau mau yang Aduh. Ih, bapak-bapak naboknya kayak ibu-ibu lo ya. Gila deh. Cinta, kasih tahu aku dong resep makanan sehat versi Cinta Laura apa? Kayak gimana? ya kalau pagi-pagi makan oatmeal hanya ini ya mangkok kecil. Oatmeal, nasi uduk nggak pernah ya? Oatmeal dengan buah-buahan. Oh my god, lontong sayur never ya? Aku sekali makan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Setelah jam 3 sore stop makan. Jadi nggak makan malam. Kalau lapar banget, kalau emang pengen makan banget malam-malam, sayuran aja, sup sayur atau sayur-sayuran. Cinta coba sorry maaf lihat ya. Six pack loh guys. Ini karena TV nih guys, jadi nggak boleh Nggak boleh diliatin ya, walaupun ini sebenarnya bukan jorok ya, tapi it's part of healthy gitu nih, mau kasih lihat perutnya sehat. Iya. Gini. Oh, he wants to show Percuma. his stomach. Anda okay. ngomong percuma. Percuma. Tambah badan gue jelek. Sini. Ya lu ajak gue lah. Ya, sini. Lu asal lo tahu ya, yang bayar gym lo itu rata-rata orang-orang yang gendut, orang-orang yang perlu olahraga. Kalau badannya kayak lo, angkat batu, angkat kayu juga bisa. Ah, kesel gue. Kamar mandi perempuan. Salah. Hah? Kamar mandi cewek. Ini kamar mandi Sini, cewek? bro. Kamar mandi gue di mana? Di sana, bro. Oke, let's go. Oke. Ini kalau tour ini alat-alat kardio Ya. ya. Jadi ini kardio area ya. Betul. Aku boleh kasih tips sebentar nggak? Teman-teman di rumah, apalagi untuk cewek-cewek, cardio itu memang olahraga yang baik. Tapi kalau kalian ingin badan kalian berbentuk, kalian harus ngangkat Weightlift. beban. Itu adalah mitos kalau ngangkat beban bikin badan gede. That is an absolute lie. Selama kalian tahu gimana cara make bebannya dan makannya yang benar dan nggak mengkonsumsi steroids, kalian badannya nggak akan pernah besar. Jadi kalau kalian ingin body goals, aku lebih sering ngangkat beban daripada cardio. Angkat beban paling berat berapa? Bukan masalah Bukan beratnya, masalah berat. repetisi. Oh. Jadi yang Cinta ngomongin tadi bener. Jadi kalau cewek ngangkat beban, badannya jadi gede dan sebagainya. No. That's not true. Cowok bisa besar karena punya testosteron, ada hormonnya. Ya. Cewek nggak punya itu. Terus yang kedua tadi Cinta tuh bagus banget. Jadi orang biasanya olahraga tuh selalu kardio lagi. Tapi katanya kalau orang gemuk tuh buat nuruninnya kardio. Iya bisa kardio, tapi angkat beban itu bisa nurunin berat badan. Karena your muscle burn, ototnya ngebakar lemak. Oh Iya. gitu. Yaudah yuk coba ajarin Angkat aku angkat beban. Ayo angkat beban. Yo. Oh, beban hidup gua aja udah berat. Lu suruh angkat lagi besi. Besi diem, suruh angkat. Gila semua ini. Yuk, Kak Ivan, yuk, here. Kita Waduh, main battle ropes. Anda menyiksa sekali. 3, 2, 1, go! Oke, sekarang kita tunggu 10 detik. Jadi harusnya Tabata guys dilakuin oleh satu orang. 20, Ih, tau gini capek deh, 10, males 20, tunggu 10. Tapi kita syuting deh. gantian karena lagi belajar. Oke, ready? Jadi, oke, go! Tuh.
20 detik ya. Ya, oke. Kita rest 10. Ayo. 1, 2, Go. go. Yeah. Badannya ikut. Naik turun. Look at his belly. And done. Yeay. Bagus. Ya. Halo, ini bukan acara olahraga ya. Ini cuma lokasinya doang di tempat olahraga. Kenapa, Bu? Aduh. Dengerin ya. Ya. Ini ada yang bertanya. Oke. Kak, gimana sih cara push up dan squat yang benar dan efektif buat cewek? Oh, oke. Sure, guys. Jadi squat itu ada berbagai macam ya. Jadi aku nggak bisa kasih yang perfect. Jadi ada wide, ada sumo squat. Kalau sumo squat kayak gini, kaki Ini harus kalau diagonal. sumo squat, kakinya juga miring diagonal ke sini nih. Ya. Tuh. Jadi turun, biasanya pakai beban aku 20 kilo. Up, down, up. Kalau squat biasa, ada yang gini, jadi elbow kalian harus kena lutut, naik lagi. Itu ada juga yang biasa, tapi ingat, kalau kalian squat, lutut nggak boleh ngelebihin dari kaki. Kalau push up, I'm not really a push up person, tapi ada dua macam. Ada tricep push ups. Ini tricep push up, jadi yang konsentrasi di tricepnya. Iya. Nah, kalau kalian nggak bisa push up, boleh pakai lutut biar lebih gampang tuh. Ada wide push up buat shoulders kalian. Oke, cukup ya. Ini sekarang gue mau nanya nih bro. Ya. Mana? Untuk Mas Dedi, Ya. gimana cara ngangkat air galon yang benar? Kadang suka pegel-pegel nih kalau salah triknya. Coba, ini ada orang nanya. Aku bisa. Sini, nanti kita gantian. Guys, kalau kalian angkat apapun yang berat ya, nggak usah galon aqua. Barbel pun, kalian harus jaga Back, lower back. Lower back. Jadi apa sih namanya bahasa Indonesia? Panggul, Punggung. pinggang. Nih. Di sini ada Jadi- kameranya mana kamera? Nah, di sini nih ada ini back belakang. Di sini ada apa namanya? Tulang pinggang. Pokoknya lower back. Lower back jadi tuh di sini. Punggung Tulang daerah pantat. bawah. Ya. Jadi kalau kalian angkat berat, kalian harus menggunakan otot kaki kalian. Jangan gini. Nanti bisa Sakit Cedera. pinggang. Cedera. Nah, kalau sakit pinggang aku ada sinseinya di So, cenongan. it's like you're doing a squat. You lift it. Ih, Anggi ini Okay. perempuan. I nih. can. I can. Ya, jadi itu bener. Nih turuninnya juga gitu. Biasa kalau ada orang turunin begini, Ya. begitu ini bongkok, yang kena bawah pinggang Anda dan itu cedera bisa nggak jalan. Jadi kalau mau turunin, you need to go down, harus turun seperti ini. Ya. Oke. Yang Pakai turun kaki kaki, lagi. bukan badannya yang turun. Kalau nggak pasti cedera. Ngangkatnya juga gitu, sama kayak tadi Cinta. Ngangkatnya gitu, turunnya gini. Squat, basicnya squat lah ya. Iya. Squat ya. Basicnya Oke, squat. tapi itu kan basicnya kalau misalnya dispensernya botol atas ya. Tapi kalian jangan takut karena sekarang juga ada botol bawah. Usah Ya, jualan jadi dong kalian itu Anda. nggak usah capek-capek harus Anda nggak squat, usah squat, squat, jualan ya. dong. Anda dorong aja pakai kaki gini nih. Masuk. Masuk tempatnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lelah ya. Saya ada pertanyaan lagi dari Ardikar MDN43. Buat Oke. Ya, buat Mas Dedi. Cara angkat beban yang benar gimana sih Om? Misalnya beban hidup. Jangan emosi, nggak boleh marah. Ini pertanyaan. ini ya. Cara angkat beban. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ini kita lagi ada di gym. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengangkat beban. Tapi permasalahannya bebannya itu beban hidup. Gimana? Gini ya. Saya juga punya beban hidup, belum Iya, hilang-hilang paham. gitu ya. Paham. Tapi ini serius jawabnya. Iya. Oke. Tapi sederhana. Oke. Pokoknya
jangan mikirin apa yang orang lain ngomongin. Ya. Kalau kita nggak mikirin orang lain ngomongin apa, kita bertanding pada diri kita sendiri, udah beban hidup lama-lama hilang. Ya. Beban hidup hilang, Anda angkat beban beneran. Ya, Oke. udah tidak stres, badan bagus, kurang Yes. happy apa Anda? Luar biasa ya. Ya. Jangan membaca sesuatu yang tidak seharusnya kalian baca. Iya. Oke. Jangan baca informasi yang nggak penting, jangan Ya. baca cibiran orang yang nggak penting Ya. nggak penting itu. Wah, udah. Kemarin sempat baca Kalina sama Vicky udah merit. Baca. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Makasih Tetap di loh. OTD, obrolan of the day. Acara Anda yang angkat itu. Enjoy. Kurang masuk, kurang masuk. Kurang turun, turun. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Masih bersama Cinta Laura. Aha. Rules-nya adalah sebutkan info berita terbaru dari clue berikut ini. Jadi aku juga nggak tahu, ini ada berbagai macam clue. Oke. Oke, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Atta and Aurel. Aurel. They just Tahu got married. dong. Belum merit, lamaran. Lamaran, tahu lah. Semua orang tahu berita Yes. itu. Jadi ini sebenarnya ya, ini kan lamarannya kalau nggak salah hari Sabtu. Jadi Atta sama Aurel itu kan banyak banget cerita-cerita di baliknya kan. Oke. Yang takutnya Krisdayantinya nggak datang, tapi ternyata Krisdayanti juga datang. Terus udah gitu, bapak ibunya Atta juga kan di Malaysia lagi sakit, jadi tidak bisa hadir gitu. Jadi banyak banget updatean-updateannya. Nah, yang paling kesian sebenarnya pas di hari yang sama ini ada Vicky merit, tapi beritanya ketutup sama Atta sama Aurel. Ini kan ngebum banget karena live TV. Satu lagi nggak ada yang tahu. Ini ada berita lamaran Atta Aurel dipanggil oleh KPI. Saya bingung dengan KPI. Kenapa Anda manggil Karena Atta nggak diundang, Aurel? Kenapa KPI-nya Anda nggak tidak diundang? datang saja ke pernikahannya? Iya, Ya kan? iya. Lo nggak pernah ngajak KPI nge-gym? Enggak. Kayaknya harus olahraga deh, Say. KPI, Say. Ya, Jangan nonton TV pikiran. terus Anda. Ya, oke. Yuk lanjut. Billy dan Amanda Manopo. Aku Tahu apa berita tentang ini, updatean ini? no, mereka pacaran. Ini ada berita terakhirnya, Billy ceritanya. Syahputra dan Amanda Manopo Putus. dikonfirmasi God, sudah putus. really? Billy sama Amanda Manopo putus. Yalah. Ini kayaknya nih, kan dikonfirmasi udah putus. Terus Ya. udah gitu, Cie yang jalan-jalan meras orang yang yang udah dieksploitasi gitu. So. Ini kan penyakit hati gitu. Ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Gue sih daripada ngomongin orang, mendingan gua nge-gym di Osborne. One stop body needs. Makasih loh. Ya, bayar. Nih, Oh iya tahu. Oh tahu yang ini ada. ya, ini kalau ini Cinta pasti sangat Oh, peduli. ya Cinta, Cinta aku coba. peduli banget. Cinta Ini- pernah ke Taman Safari? Pernah dong. Oke. Dan aku tahu ceritanya ini tentang seseorang yang benar-benar nggak mikir dua kali sebelum ngebuang sampah plastiknya ke dalam mulut hippopotamus Ya. ini, dan benar-benar selain itu animal cruelty. Aku hanya pengen tahu aja apa sih yang ada di pikiran orang itu saat melakukan hal itu. Dan Like jadi- benar-benar Jadi itu sempat dikonfirmasi Cinta, katanya orang itu nggak sengaja. Anggaplah dia tidak sengaja. Oke, dia nggak sengaja buang, dicaplok sama Tuku Daniel. Ya. Anggap nggak sengaja. Tapi buang sampah plastik sembarangan Iya. aja udah salah. Iya. Kan? Kalau menurut kalian harusnya dikenain sanksi nggak kalau gitu? Ya setidak-tidaknya ada perdata. Ya. Tidaknya ada misalnya denda 100 juta gitu. Iya. Harus begitu. Sama halnya mungkin seperti kalau di Singapura, lo ngerokok pada tempat yang salah. Iya. Iya kan? Itu kan benar-benar rules yang memang sudah ditetapkan sehingga orang nggak akan melanggar gitu kan? Iya. Karena takut didenda. ya. Oke? Berita gua kayaknya. Ini apa nih? Gua Apa nggak ya? tahu nih beritanya nih. Surat terbuka apa nih, Mas Oh Ded? yeah, I think I saw it on your Instagram. Saya dapat surat terbuka dari Grandmaster Catur. Oke. Gitu. Jadi dia bilang bahwa apa yang saya beritakan ini ada positif ada negatifnya. Oke. Bisa ada negatifnya juga gitu. Berita podcast lo. Berita podcast gua tentang catur. Oke. Emang lo pernah ngebahas catur? Gua ngebahas ada satu orang namanya Dewa Kipas. Dia Oke. menang di chess.com, tapi dibilangnya katanya curang. Ketika gua undang klarifikasi dia nggak bilang curang, tapi dari percaturan Indonesia mengatakan ini bisa aja curang gitu. Ya gue bilang ya kalau memang curang ya dibuktikan aja. Nanti saya mau menggelar adu caturnya. Maka Senin.
buktiin aja, nggak usah 1.000 curang, 1 enggak. Diadu aja, 2 orang diadu. Sekalian kita lihat lagi. Betul. Oke. Dan ini surat terbuka. Mohon maaf, biasanya surat terbuka sama kantor pos dibalikin ke pengirim. Oh gitu. Karena terbuka suratnya. Lucu sekarang bercandanya bercanda stand up. Kebanyakan main sama Uus. Ya. Sama Raditya Dika. Ya, Raditya Dika. By the way, kita sambil main-main yuk, sambil Oh iya, silakan aja. Iya, nggak ada masalah. You do it with me. Biar kita tambah kayak twin. Yes, twinning. I want us to twin. Yes, so you gotta we're work out with twin. me. Sendiri aja deh. Jangan. Yes. Gini. Kalau kalian jadi twin tuh hanya ada 2 kemungkinan loh. Oke. Dia badannya ke kamu, Atau aku. atau kamu badannya ke dia. Cinta juga ntar kalau punya anak badannya kayak gue. Betul. Hah? Mark my words ya. Nanti kalau aku udah umur 50, aku akan tetap fit kayak gini. Aku juga nih muka aku, nih paten sampai aku 50 masih gini. Biar keras bro. Iya. Masuk kaki nggak bisa jalan dong ya. Iya, Terus iya. don't Dan like ini jangan shaking. di-lock. Oh, nggak boleh di-lock. Jangan Iya, dilurus, jadi- karena kalau di-lock bahaya ini. Lo bisa deh megang-megang cinta ya. Mau coba? Enggak. Cobalah. Cobain ya. Cobain lah. Berat Anda berapa ngangkatnya? Saya kali 10. Aku beratnya 65. Oh, Gue susah takut hidupnya. Gini, Ya. Oke, ini dorong. bentuknya jelek banget pasti gue di kamera. Hah? Minta naik honor, mukanya jelek. Ini mana pegangannya? Tuh, di atas nanti dibuka. Mana dorong ini? dulu. Iya, ini ada kanan kiri. Depan lagi. Hah, kayak sumo. Mana ini? Atas. Bawahnya. Ya, dorong dulu. Dorong, buka. Ya, oke. Turun. Kurang masuk. Kurang turun. Jangan ketawa. Kurang turun lagi, turun. Ah. Ya, udah tutup. okay. Other side. Oke. Oke? Berarti kalau kayak gua tuh sebenarnya harus nge-gym ada trainer ya? Ada. Iya. Kalau nggak Oh, bahaya. di sini ada trainer ya? Ada. Oh, ya? Kalau nggak bahaya, nanti kalau turunnya nggak bisa atau nanti cedera, makanya harus ditahan dan Iya. dipegangin. Gitu. So, aku mau tanya sama kalian berdua. Sebenarnya waktu yang paling pas nge-gym itu berapa lama? 1 jam cukup. Kenapa kamu bisa seharian di gym? Karena beda, kalau bukan HIIT training itu ada intervalnya dan pokoknya bikin detak jantung cepet. Jadi sejam cukup. Tapi kalau jadi kan itu strength training. Jadi Istirahatnya lebih lama. istirahatnya lebih lama. Maaf, Anda nih ngapain di sini sekarang? Ya? Bangun. Ya nggak tahu ya, gue begini Kan aja. bisa duduk kan, bangun dong. Ya kenapa sih? Ya begini kan gue. Oh ya, kita di sini lah. Terus Ini kayak Tinggal didoain ya. Tinggal didoain ya. ya Mbak cuciin air dingin ya Mbak. Air dingin aja ya. Yuk kita tinggal lah. Ngapain? Anda ngapain? tiba-tiba ada orang yang bilang, seksi. Padahal aku pakai celana panjang, bajunya ketutup, pakai masker. Balik lagi di OTD obrolan of the day, masih sama Cinta Laura. Cinta, ini kan belakangan ngomongin tentang pelecehan di ruang publik. Iya. Catcalling lah, disiul-siulin, digangguin. Pernah nggak? Oke. Jadi pertama-tama aku mau mendefinisikan apa itu pelecehan di ruang publik ya, karena orang-orang harus tahu, ya siul-siulin itu catcalling. Oke. Atau misalnya berdiri terlalu dekat kepada seseorang yang kita nggak kenal pun itu adalah invasion of space. Kita nggak boleh melakukan itu, atau pegang tanpa consent, tanpa diperbolehkan. Itu juga. Gimana tuh pegang tanpa konsen tuh gimana? Kayak misalnya gini, Mbak, mau nanya dong, itu sebenarnya nggak boleh ya?
Ya sebenarnya enggak ya? You can't touch someone who doesn't know you. Consent itu adalah kita benar-benar bilang iya secara sadar ya. Tanpa izin. Iya, jadi kalau tanpa izin kita nggak boleh pegang orang. Oke. Atau nyolek-nyolek. Tunggu. Atau Neng cantik ya, cantik banget sih, mau kemana sih, itu catcalling juga. Oke, Itu pelecehan. itu lawan jenis ya, kita bicara lawan jenis ya. Kadang-kadang sesama jenis juga bisa, nggak hanya perempuan yang jadi korban catcalling, tapi laki-laki Kalau juga. aku jujur, Cinta punya pengalaman ya, aku juga punya pengalaman. Jadi kalau aku kayak di ruang publik, kayak ada orang datang ke aku gitu kan, dia tuh nggak goda-godain gitu, tapi berisik! Gila ya, nggak di Bintaro, nggak di sini, begini ya hidupnya ya. Dihantui gua sama knalpot motor. Tapi ini aku harus... Ini aku cerita jujur iya, ya. iya. Aku kalau lagi di ruang publik, ya, kayak aku tau gini. Ih, aslinya lebih gede ya daripada di TV. Itu catcalling bukan? Itu bullying Itu body Aku shaming. kena bully berarti. Iya benar, itu bullying body shaming. Mau laporin. Tunggu, tapi ini penting ya, di Indonesia kita udah dijadikan budaya, banyak perempuan Ya. mikir kalau ada yang nyiulin berarti itu komplimen, itu adalah sebuah cantik, pujian. berasa cantik. Kalian No. jangan pernah mikir gitu, kalian direndahkan oleh orang lain jika disiul-siulin atau digangguin di jalanan, itu bukan komplimen, itu bukan pujian, itu adalah perendahan. So jangan biarkan itu terjadi kepada kalian. Oke, tapi what will you do kalau misalnya kamu di jalanan terus aku punya cerita. tiba-tiba gosiulin? Aku punya cerita. Jadi 3 minggu yang lalu aku baru aja selesai syuting kampanye buat catcalling. Serius, baru 2 jam break. Aku ke daerah Sudirman mau makan malam sama teman aku. And then karena waktu itu banjir, akhirnya aku bilang ke supir aku, "Pak, aku turun di sini aja, aku nyebrang karena aku udah telat kan." So I got out of the car, tiba-tiba ada orang yang bilang, seksi. Padahal aku pakai celana panjang, bajunya ketutup, pakai masker, terus aku marah dong. Aku datengin orangnya, aku keluarin handphone aku. Aku bilang ke dia, "Mas, mau ngomong gitu lagi? Ayo silahkan, saya laporin." Coba, langsung ketakutan dianya, karena aku berani, Oke, jarang. tapi gini Cinta, Iya. ini kan ada 2 pemahaman nih, Iya. misalnya ya. Iya. Ketika orang bilang, seksi gitu, apakah itu tidak bisa menjadi sebuah pujian? Of course not. Kalau kita sama sekali nggak kenal orang itu dan itu membuat kita ngerasa nggak nyaman dan dalam bahaya, of course itu bukan pujian sama sekali. Ada ya, tapi yang mendefinisikannya di mana? Mendefinisikannya di mana? Kalau contohnya nih, lu lagi gym nih ya, lu lagi olahraga, terus gue bilang, "Cinta, your body so sexy." You're my Karena friend kenal, and lo I know kenal, you. aneh. Dan Kalau tato orang luar yang nggak kenal sama Cinta ya aneh. Tapi kalau dia merasa bahwa Cinta Iya, badannya karena dia bagus ngerasa banget, Cinta kan gimana? public figure, kayak merasa so deket, so kenal gitu. tetap aja aku akan ngerasa sangat tidak nyaman karena orang itu nggak punya hak untuk mengomentari fisik aku secara seksual seperti itu. Oke, karena udah ada kata-kata seksinya ya. Tapi ini ya, dari sini kan kita tadi polling ya, Cinta serukan untuk melawan pelecehan seksual di ranah publik. Nah, kita tanya, selain perempuan, apakah pelecehan catcalling dialami juga oleh laki-laki? 76% mengatakan pernah. Setuju. Laki-laki juga bisa mengalami pelecehan di ruang publik, bukan hanya perempuan. That's true. Apa contohnya pelecehan laki-laki di ruang publik? Aku pernah kok dengar cerita ada orang yang naik MRT, laki-laki, terus sama orang lain, kayaknya laki-laki juga sih, kayak dicolek gitu, kayak dipegang tanpa konsen, tanpa persetujuan. Oke. Jadi itu pelecehan. Dan itu pelecehan, Iya. oke. Sering banget perempuan itu disalahkan Yes. karena fisiknya. Sedangkan kasarnya udah yang pakai hijab, Nah, udah ini. ketutup. Ini di sini kita tanya. Iya. Pelecehan disebabkan bukan karena pakaian yang dikenakan, 77% setuju. Itu sangat benar. Kenapa? Cari aja online kalau nggak percaya. Udah berbagai statistik menunjukkan mau kita pakai hijab, pakai cadar, pakai baju seksi, baju sekolah, baju ibadah, apapun itu, persentase orang-orang dilecehkan tuh sama, apapun tipe baju mereka. Dan kayak pengalaman aku sendiri, aku pakai celana panjang, pakai kaos, pakai masker, apanya yang seksi coba? I was completely covered, tapi seksi. Atau Cinta, jadi kalau kita nih ya khususnya sebagai perempuan atau laki-laki, apa yang harus kita lakuin di ruang publik apabila kita dilecehkan?
Sebagai korban kita sebenarnya nggak bisa nyalain korban ya, karena kalau kita dalam suatu situasi yang bahaya pasti kita akan tiba-tiba freeze karena ketakutan. Kadang-kadang kita nggak bisa berpikir jernih. Tapi sebagai saksi kita harus belajar untuk nggak diem aja. Karena sebenarnya kalau kita ngebantu korban kita bukan menjadi seorang yang cari ribut, bukan. Malahan kita berusaha memberikan korban justice atau keadilan yang mereka deserve. Dan sebenarnya ada teknik namanya 5D. 5D, apa aja tuh? Dialihkan, dilaporkan, ditegur, didokumentasikan, dan ditenangkan. Jadi misalnya misalnya Daddy ngelihat aku lagi di MRT, tiba-tiba ada yang berdiri terlalu deket dan berusaha pegang-pegang tanpa persetujuan aku. Bisa tuh dialihkan, jadi misalnya Daddy datengin pura-pura mas, tahu nggak ini di mana? Jadi dialihkan perhatian orang yang mau melecehkan aku. Kalau ditenangkan nih, Bang? Ditenangkan biasanya kalau, udah terjadi sesuatu. udah terjadi, Daddy bisa datang ke aku dan bilang, Cinta, kamu mau gimana nih? Kamu mau laporkan atau apa yang bisa aku lakukan untuk ngebantu kamu? Jangan maksa korban untuk harus bertindak. At the end of the day, hak mereka mau diem aja atau mau melakukan sesuatu. Tapi ini yang jadi masalah adalah tadi, ketika hal tersebut dilaporkan, endingnya apa? Iya, ada nggak cerita-cerita yang udah ngelaporin terus akhirnya memang kasus itu benar-benar diperhatikan sama pihak-pihak tertentu? Nah, makanya kita harus berjuang untuk RUU PKS ini supaya ada undang-undang yang ngebantu korban. Karena sedihnya di Indonesia, kasus-kasus yang dilaporkan hanya 10% yang akhirnya ke pengadilan. Dan dari 10% itu hanya 1-2% yang akhirnya benar-benar ditanganin. Can you imagine? Karena takutnya kalau pemikiran orang gini, ya elah gitu aja repot banget sih, gitu. Bercanda kali. Nah, iya kan? Tapi dengan kita pikir gitu dan ngomong gitu, kita menormalisasi menjadi sebuah kebiasaan yang biasa ya. Gua ngerti, tapi gini, yang pertama sementara kita berjuang terhadap hal tersebut, yang pertama kita juga tidak boleh mendiamkan, intinya gitu. Kalau misalnya itu terjadi ya Anda jangan diem aja. Seperti kayak bullying, kalau gua tuh ya gua agak saklek ya, gua mengatakan cara menyetop bullying adalah lawan balik. Ya. Tidak selalu benar ya, tidak selalu benar gitu ya. Tapi kalau gua ngajarin anak gua, kalau kamu dibully lawan balik. Karena semakin Anda diam, semakin Anda dibully. Gitu. Gak ada tuh namanya, ya kecuali ada dengan 5D tersebut gitu. Tapi intinya ya kita perjuangkan terus saja supaya Indonesia juga bisa ngelihat bahwa ini adalah masalah sosial yang semakin lama semakin besar. Jangan sampai gara-gara seperti ini nanti orang alasannya pakaian tidak tertutup lah, kurang inilah dan sebagainya, itu nggak ada yang benar semua. Karena yang masalah bukan wanitanya yang digodanya atau pria yang digodanya, masalah adalah yang menggodanya. Itu yang jadi masalah besarnya adalah di sana. Pelaku yang punya pikiran yang kotor dan nggak tahu bagaimana bertindak yang benar. Ini aku mau nanya ya, kalau kita lagi catcalling gitu, kalau kita naik sepeda terus kita lari bisa nggak? Lagi mana? Kita lagi dilecehkan gitu. Terus udah gitu ada sepeda, terus kita naik sepeda kita lari, boleh nggak? Itu namanya nyolong, Pak. Enggak, maksudnya di sini ada nggak sepeda di sini? Ada. Oh, sepeda, Anda mau sepedaan? Iya, maksudnya ada sepeda, disambungin. Oh, Yuk naik sepeda. mau naik sepeda, yuk ger. Gue kesel banget, udah gue nggak dibayar promo ini izin. Terus namanya sepeda deh gue nyusul. Ya maaf. Bye. Marah. Sepeda, lu sangkutin. Oh iya, di gym gua ada sepeda. Nyambung. Udah gini gua males. Ya, di hutan nggak ada orang sama sekali. Ada Aska, ada Mas Dedi. Kamu lebih pilih siapa? Jadi Anda tadi ngapain? Ini gimana ini ngapusnya? Ini udah ke post. Apa ini yang lebih seru ya? Oh ini yang, yang ini kedua, tadi kita udah post kan, drafts aja. You want me to delete it? Yeah, delete it, start. Oke. Orang berantem masalah No problem. Cinta. Cinta sekarang gimana sih kehidupan pribadinya? Percintaannya masih dekat sama yang pembalap itu? Pembalap di air. Kalau gimana ya, I'm such a career-oriented person. Buat aku yang terpenting adalah pekerjaan aku dan aktivitas sosial aku. Jadi kalau masalah pribadi benar-benar
bukan prioritas dalam hidup aku sekarang. Dan aku udah bilang itu selama bertahun-tahun, but it's true. Like, I'm young and aku mau make sure aku seproduktif mungkin di masa muda aku. Tapi itu terkadang jadi laki-laki kayak laki-laki falling in love with you, terus kamunya biasa aja, mereka akhirnya mundur nggak? Nggak, tunggu. Lu mewakilkan pertanyaan sebagai laki-laki. Gua kan selalu netizen, ngerti nggak? Yang kepo tuh netizen. Ya tapi lu tadi mewakilkan pertanyaan. Ya gua laki-laki. Gua kan laki-laki. Lu mau kemana sih? Ambil ini. Oke, apa? Jadi banyak cowok-cowok bilang Tutupin aja muka gue. Heran. Sini. Pengakuan cinta Laura banyak cowok minder saat mendekatinya. Bener nggak? Cinta ngerasain gitu? Iya sih, tapi bukan masalah aku juga. Kalau mereka minder berarti Tuhan ingin ingin aku mendapatkan lebih baik yang bisa menerima kesuksesan aku dan mensupport aku dalam segala hal yang aku Tunggu lakukan. bentar, minder tuh karena apa dulu mindernya? Iya. Minder karena kurang kaya, kurang ganteng, Apa kurang prestasi, kurang pintar? Gimana ya? I don't know. Mungkin mereka minder karena melihat bahwa aku bisa sukses dalam karir aku, dalam pendidikan aku, dan aspek-aspek lain dalam hidup aku. Tapi kalau mereka ngerasa minder ya itu masalah mereka. Aku Ya tapi nggak apa akan- yang bikin mereka minder Cinta gitu loh? Gua sebagai cowok kalau harus deketin kamu saya nggak minder rasanya. Iya. Dan kamu dulu bukannya pernah dekat? Hah? Kamu dulu bukannya pernah dekat? Dari dulu mah kita Dari deket. dulu kita Nggak pernah deket gitu kan? In a romantic way? I Iya, don't think romantic so. way. Enggak. Lu ngaku-ngakuin lu lanjut deh. Lu ngaku-ngaku lu suka sama cinta kan? Jangan suka halu jadi orang malu ngebadan gede. Oi. Lu bilang lu pernah Ini nanti keluar di gosip gara-gara Hold on. Lu pernah bilang kan lu dulu suka sama cinta Laura? Cinta Luna mungkin. Enggak. Tunggu, Kak Egon, aku pengen Iya. nanya tapi Iya. gimana aku mau deket sama Daddy Iya. kalau setiap aku di Indonesia sebelum Iya. pindah kembali ke Indonesia, dia selalu punya pacar. Tuh. So how am I supposed to be close to him if Itu he kapan? always Lu has a suka sama cintanya girlfriend? itu kapan? Suka sama cinta mah dari dulu nggak suka, tidak pernah tidak suka sama cinta. Terus enggak lu pernah kayak Kalau berusaha romance sama mah tidak cinta? pernah. Romance enggak pernah? Nggak pernah. Benar. Kalau nggak salah gue pernah denger lu cerita sama Aska juga ngefans sama cinta. Terus lu kayak ngerasa Aska jatuh cinta sama. Terus Aska jatuh cinta sama cinta, terus lu nggak mau kalah juga. Gak ada urusan gitu. Lu rebutan Jangan Aska. bikin masalah. Heran. So iya soalnya. Host acara apa sih Anda? Agnes Monica lah katanya pernah deket sama lu, cinta Laura lah. Menikah kan memang benar. Emang Jangan suka ngarang-ngarang. Ya udah. Malu Ya, punya orang. Maaf, saya ngarang semua ngarang. Oke. Udah. Tahan. Bebas. Kalau ini gimana nih? He was my first teman deket lah. First love. Enggak. It's my first love. Enggak, he Bibir was... kepanjangan. Enggak, kan aku pertama deket sama dia umur 13. So Oke. it was like my first... Oh, monkey love ya? Monkey love mungkin ya. Monkey crush. Al Ghazali. Oh, enggak, we've always been really good friends. Oke. Untuk sama, we were Well, always just friends. Tapi friends, nggak ya. tahu kenapa orang-orang selalu bilang kita pacaran. Oke. Oh, this one, he's my true love. Iya. Tadi pas setelah syuting, Aska tuh emang kelihatan banget kayak deg-degan selalu ke deket cinta. Terus kayak tadi cinta peluk-peluk gitu. Aska yang malu-malu gitu kan. Iya. Kamu sebenarnya paling suka kan kalau cowok yang nggak terlalu nyerang kamu yang gitu-gitu kamu suka kan? Cinta Laura itu Enggak adalah juga artis sih. pertama yang di follow sama Aska. Gue di follow Mas Aska. Jadi Aku tapi artis yang artis pertama. pertama. Di follow sama Aska. Tapi bukan yang pertama. Iya, aku Iya, kedua. dia yang pertama. Aku yang kedua. Tuh, tapi udah habis dong. Oh, pemain jet ski nggak termasuk ya? Kayaknya udah jarang pergi bareng ya, Cin? Iya. Udah. Gosip. Udah kelar ya? Mau gosip ya? Iya, Mulai kurang ya. gosip, Udah mulai kurang ya. gosip. Lama-lama gue jatuh ya. Heran dorong-dorong mulu. Tapi berarti gue senang udah terbukti berarti lo so iye. Ya, ini cinta Laura. Yang ngomong tuh siapa sih, Orang Her? lu biasa aja. Ih, Stian deh lo. Tapi kalau cinta ya, cinta sebenarnya punya kriteria cowok sukanya kayak gimana? Absolutely, pasti harus pinter. Karena Ya. aku harus bisa ngajak ngobrol dia tentang segala hal, mau itu politik, keseharian, apapun itu. Ya. Harus punya drive dan motivasi yang besar untuk sukses. Bukan berarti harus kaya ya, tapi Ya. harus ingin sukses. Kalau kaya bisa bareng ya kerjanya ya. Iya, dan nggak hanya itu, aku udah pernah pacaran sama orang-orang yang mungkin kaya dari lahir, tapi mereka pemalas, itu ilfil. Kamu males ya?
I don't like Kalau that. kalau nih ya, pinter banget, nyambung. Tapi kalau misalnya dari wajah enggak. Kurang. It's fine. It's fine ya. It's fine. Lagi pula kamu kan gen bulenya bagus ya, jadi tetap anak lucu bagus ya. No, but the most important thing, dia harus percaya dengan diri dia sendiri dan stabil, like secara mental, secara emosional. Tapi kalau misalnya dapet cowok pinter gitu ya, pasti akan sering debat. It's okay. Selama orang itu gentleman Tapi enggak dan dia bisa- mah nggak mau kalah orang ya. gua sama lu aja sering debat ya, walaupun anda kurang pinter. Iya, maksudnya gini, setiap orang itu punya titik kepintaran beda-beda. Iya, maaf. Apa yang gue bisa, Yang belum minta tentu lo maaf bisa. barusan. Ya, Barusan lo ngerti minta nggak? maaf. Ya, Minta maaf. lo ngebully ini namanya. Kan minta maaf barusan, udah klarifikasi maaf. Ya udah, gue maafin. Ya. Ntar lo mulai lagi. Enggak. Ya, kalau kamu nih ada dua di hutan, nggak ada orang sama Di sekali. hutan? Ya, di hutan nggak ada orang sama sekali. Cuman ada Deddy Corbuzier, makeup influencer, sama Aska, gym influencer. Bentar. Masalahnya adalah kenapa gue bisa ada di hutan dengan gue. Iya berdua sama Aska, jadi lo bertiga di hutan. Kenapa? Ada Aska, ada Mas Deddy. Kamu lebih pilih siapa? Aku nggak mau itu ya, I don't wanna get in trouble. Iya. Kan seperti aku bilang, Deddy Corbuzier dari dulu selalu punya pasangan. Nanti Iya. bisa-bisa aku kena masalah, jadi Iya. aku pilih Aska aja. Aska, benar. Sorry. Jawabannya Ada mana? Tapi kalau Master, kalau ternyata Aska sama Cinta mungkin in the future atau mereka jodoh gimana? Aska kan baru umur 14. Iya 14, dia Aska 20, 22. Ya, Lu what's- udah begini? Kenapa? Aska. Gitu? Udah tua. Ya kan kita nggak pernah tahu ke depan mau seperti kecil, apa. Mau kecil. Gimana ternyata sama Cinta Laura? Gimana? Gini. Kita kan nggak. Oh, gua tahu nih nembaknya. Gimana? Kita kan nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Iya. Bisa aja Aska tiba-tiba sama Cinta bisa. Iya. Gua mungkin sama Cinta bisa. Lu mungkin tidak bisa. Gue kata siapa gue nggak bisa. Gue Mungkin kriteria lu sama Cinta. Gue kriteria pintar. Lu gua mungkin pintar. pacaran sama Cinta. Bisa. Bisa. Bisa ada. Gue bisa minum obat bisa sembuh. Gue bisa. Kenapa lo? Lu jangan suka nyepelein lo. Dia suka gitu sama aku. Cinta help me itu ini. Oh, I don't know what to say. Aku kan orangnya apa ya? Nggak suka drama. Iya, dia nggak suka drama, Det. Jadi lu jangan suka drama-drama. Oke, by the way, Mas Der. Ya. Ini kan ada cinta dan hari ini topiknya ini mungkin selama OTD berlangsung ini quite unik karena kita ada di Iya. gym, kita berbicara tentang sport. Ada kata-kata yang indah nggak untuk disampaikan? Tentang apa nih? Ya tentang nih kita Like olahraga apa? a nice closing quote. Oke, Iya. Di acara saya sebelah. ambil tentang olahraga, Cinta nanti ngambil tentang pelecehan seksual ya. Oke. Oke. Kalau tentang olahraga sebenarnya sederhana. Kan kita lagi pandemi nih, lagi COVID ya. Jadi kan jaga jarak, cuci tangan, bermasker, itu dari luar. Gitu. Tapi ingat ada kesehatan yang dari dalam, ada imunisasi dari dalam, ada vaksin dari dalam, yaitu kesehatan Anda. Jadi semakin Anda berolahraga, makannya sehat dan teratur, itu juga vaksin dari dalam. Jadi bukan hanya 3M saja yang Anda pedulikan, tapi olahraga juga Anda pedulikan, naikin imunitas tubuh Anda. Itu paling penting. The best. Cinta mau nambahin? Yes, kalau aku tentang pelecehan di ruang publik, aku hanya ingin teman-teman tahu bahwa jangan sampai masa depan Indonesia dipenuhi oleh generasi muda yang nggak tahu bedanya dengan apa yang salah dan apa yang benar. Dan ingat, sebagai korban kalian nggak pernah salah. Jadi jangan biarkan orang lain membuat kalian merasa bersalah atas situasi yang kalian tidak bisa kontrol. Yang kita bisa lakukan adalah saling membantu dan nggak membiarkan hal yang nggak adil ini terus terjadi. Jadi, let's protect and love one another. Ayo kita lawan pelecehan. Jangan di sampai ruang hal publik. seperti itu jadi hal normal. Oke. Ya. Ya. Saya mau ngomong sama pemirsa boleh? Nggak usah. Nggak usah, udah Gun. Hah? Udah. Nggak usah gua ngomong. Udah, nggak usah. Gua ada kata-katanya. Ya udah. Ya udah hilang. Tadi udah pas di sini Udah ada makanya nggak kata-kata usah. gua tapi ternyata lu nggak sepeda. ngasih. Gun, Ya, Gun. gua udah hilang. Gun, tuh kan ngambek kan. Gun, Yuk, kita lomba. Gun, kalau lu bisa ngedahuluin gua, coba Gun.